Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Insya Allah dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya kita buka pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan bersiap diri untuk belajar. Disiapkan alat tulisnya, buku paketnya. Sudah siap ya, sudah sarapan, sudah mandi. Mari kita siap untuk belajar. Usaha sudah, doa sudah, lalu tawakal. Maka ini ada dalil ya dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi. Anak-anakku yang solih dan solihah, tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari akhlak terpuji, khususnya tentang ikhtiar, tawakal, rendah hati, pemaaf, dan toleransi. Nah, sebagai pelajar muslim dan muslimah, maka sifat-sifat tersebut harus selalu menghiasi diri dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita semua semakin memahaminya. Maka disimak ya materi yang disampaikan Bu Guru. Selain itu, kalian juga harus aktif membaca materi-materi yang ada di buku tersebut dan sumber lainnya, seperti website Islami melalui internet ya, bisa dicari di Google. Kemudian mengamati keadaan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita membahas tentang ikhtiar dan tawakal. Apa pengertian ikhtiar dan tawakal? Ikhtiar yaitu kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Ya, usaha maksimal. Kemudian tawakal. Tawakal itu memasrahkan diri atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah atas ikhtiar yang sudah dilakukan. Nah, perbedaannya apa? Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar merupakan kerja pikiran dan fisik. Kemudian dilakukan sebelum tawakal. Nah, tawakal itu merupakan kerja hati. Dilakukannya setelah melakukan ikhtiar. Kemudian kita dengarkan ya kisah perilaku ikhtiar dan tawakal. Yang pertama, pada masa Rasulullah itu ada seorang bedui membiarkan untanya tidak diikat karena ia merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebagai bentuk sikap tawakalnya dan ia percaya pada Allah akan menjaganya. Sikap orang bedui ini kemudian ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk mengikat dulu, baru kemudian bertawakal. Kemudian seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku lepaskan untaku dan aku bertawakal." Nabi bersabda, "Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian kisah yang kedua tentang Alwi. Alwi merupakan pelajar yang ingin memperoleh nilai bagus pada setiap pelajaran. Untuk mencapainya, setiap malam dan pagi menjelang berangkat, Alwi selalu mengulang-ulang pelajaran yang diberikan dari Bapak Ibu guru ya. Selain itu, ia juga banyak berlatih soal-soal. Sebagai pelajar muslim atau muslimah, ia merasa bahwa apa yang diusahakan ini belum cukup kalau tidak diikuti sikap tawakal kepada Allah. Setelah usaha dengan sungguh-sungguh, Alwi menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin, sangat yakin ya, bahwa apapun yang diberikan Allah adalah hasil yang terbaik. Nah, dari dua kisah ini, kita bisa ambil intisarinya ya, bahwa setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita impi-impikan, kita harus usaha dulu. Ya, kita ada usaha dulu.
baru kita bertawakal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Misal, kita ingin membeli es krim. Nah, kita ingin membeli es krim kan tidak langsung ada di rumah, tidak langsung ada di lemari es, di kulkas ya. Tetapi kita butuh usaha. Dengan apa? Kita butuh uang dulu untuk membelinya. Kita punya uang berapa? Kemudian kita butuh kendaraan untuk pergi ke warung. Nah, baru kita bisa membayarnya es krim itu dan kita dapat kembali lagi ke rumah untuk makan es krim tersebut. Setelah kita membahas tentang ikhtiar dan tawakal, kita membahas tentang pemaaf. Nah, siapa yang sudah memiliki sifat pemaaf ini dalam diri kalian? Nah, pemaaf artinya apa? Sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Ada dalil nih surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik ya, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, ini perintah kita untuk menanamkan pada diri kita menjadi seorang yang pemaaf. Semoga anak-anak yang soleh dan solihah memiliki sifat tersebut ya. Selalu berikhtiar, usaha maksimal, kemudian bertawakal kepada Allah, ya, menyerahkan usaha yang sudah kita usahakan, kita serahkan kepada Allah, kemudian kita memiliki sifat pemaaf. Lalu kita jika memiliki sifat pemaaf, ada manfaatnya apa saja? Yang pertama, Allah akan memberikan balasan surga bagi orang-orang yang suka memaafkan kepada temannya, saudara, dan semuanya. Kemudian, mudah memperoleh teman. Nah, kemudian menenteramkan hati, ya, hati kita jadi tenang. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Ya. Kemudian dapat menyambung silaturahmi yang telah terputus. Kemudian dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Sungguh indah ya. Nah, ini ada kisah tentang pemaaf. Diriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah hendak menuju Ka'bah, ketika Rasul ingin ke Ka'bah, beliau selalu diludahi oleh seseorang Yahudi. Pada suatu waktu, orang Yahudi tersebut tidak kelihatan. Hal ini membuat Rasulullah penasaran. Kenapa ya dia tidak kelihatan? Malah dicari ya, padahal Rasulullah selalu diludahi. Tapi ketika seorang Yahudi ini tidak kelihatan, Rasulullah mencarinya. Ya, mencari. Kemudian Rasulullah penasaran, mencari informasi keberadaan orang tersebut. Ternyata orang Yahudi tersebut sedang sakit. Maka Rasulullah bergegas untuk menjenguknya. Saat dijenguk, orang Yahudi tersebut sangat malu. Padahal Rasul itu sering saya ludahi. Kenapa dia malah menjenguk saya, gitu ya? Dan meminta maaf kepada Rasulullah. Rasul pun memaafkan perbuatan-perbuatan yang selama ini dia lakukan. Ya, melihat keindahan akhlak Rasulullah, orang yang dulunya memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah ini, akhirnya dia pun akhirnya menyatakan diri untuk masuk Islam. Kemudian toleransi. Apa toleransi itu? Biasa disebut dengan tasamuh, yaitu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Itu toleransi. Dalilnya, ini ada dalil penguatnya, lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun ayat 6. Yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, contoh toleransi seperti apa? Kita membiarkan, biarlah orang Kristen, misal ya, contoh orang Kristen beribadah di gereja, ya, kita beri jalan, silahkan. Kemudian ketika kita sholat di musola, di masjid, juga mereka membiarkan kita.
ya. Toleransi dalam beragama, silahkan ya, karena kita punya keyakinan masing-masing. Itu contoh ya. Kemudian apa saja manfaat kita memiliki sifat toleransi dalam diri kita? Yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati pada sesama ya. Kemudian menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Lalu semakin mempererat persaudaraan di antara kita kepada tetangga, saudara, kepada kalau saudara beda adat ya, beda adat istiadat ya, karena Indonesia ini banyak adatnya. Kemudian kepada berbeda agama ya, semakin erat kita bersaudara dan kita menjadi nyaman. Ini ada kisah tentang toleransi. Itu saat terjadi keributan antara kaum muslim dan kaum Quraisy serta Yahudi, Rasul menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Di dalam piagam Madinah tersebut, diantaranya tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang kaum mukminin tidak terzalimi dan ditentang. Nah, itu salah satu solusi dari Rasul untuk keributan yang terjadi ya antar kaum muslimin, kaum Quraisy dan Yahudi. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga di samping kita mempelajari ini juga tertanam pada diri kita masing-masing ya, mempunyai sikap selalu berikhtiar dulu, usaha maksimal, kemudian setelah berikhtiar kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, tidak langsung menyerah, sudahlah, itu tidak ya, tapi kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan ini kepadamu ya, apapun yang engkau berikan, keputusannya itulah yang terbaik. Kemudian tertanam pada diri kita menjadi seorang yang pemaaf ya, lalu kita memiliki sifat toleransi pada berbeda agama, beda adat, dan semuanya. Dengan begitu kehidupan kita akan menjadi tentram, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, Belinda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.